Saudara dan saudari yang terkasih, kita sering melihat jam tangan kita atau jam di dinding atau jam di handphone atau penunjuk waktu di tempat publik. Tujuannya adalah supaya saya bisa tahu jam berapa sekarang, lalu kalau ada kegiatan berikutnya di tempat lain, saya bisa memprediksi kapan saya harus meninggalkan tempat ini. Apalagi kalau jalan-jalan yang saya lalui nantinya adalah jalur padat dan seringkali macet, maka saya harus memprediksi memberikan waktu yang lebih longgar supaya saya sampai di tujuan dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Saya juga kadang-kadang melihat jam ya, kita melihat jam tujuannya apa? Supaya apa yang saya presentasikan misalnya di kantor itu tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Romo Samunya homili ini kadang-kadang melihat ke atas tuh, melihat jam supaya homilinya tidak kelamaan tuh ya. Kadang-kala kita melihat ya, mengenali jam waktu dengan cara apa? Dengan cara kalau menjelang jam 6 sudah dekat gereja katedral dan lonceng sudah dibunyikan, berarti sudah waktunya untuk Angelus. Berarti kita harus lebih cepat kalau kita belum sampai di gereja. Kalau setelah ini kita mau bekerja, kita melihat situasi rada macet keluar jalan Jawa, kita akan melihat jam di tangan, di handphone atau di mobil, kira-kira sampai jam berapa saya harus sampai di kantor supaya tidak terlambat atau supaya bisa pulang ke rumah ambil sesuatu. Segala sesuatunya kita bisa melihat jam, tujuannya supaya bisa mengenali waktu harian kita. Kalau sudah terbiasa, pasti sudah hafal. Karena apa? Karena saya sudah mengenali waktu harian saya. Saudara dan saudari yang terkasih, Maria juga adalah orang atau pribadi yang mengenali waktu. Bukan waktu harian, tetapi waktu Tuhan datang menyapa dirinya. Itulah waktu Tuhan, dan pada saat itulah saat dimana saya membuka pintu hati saya ketika Tuhan mengetuk pintu hati saya, mau mengatakan sesuatu, dan saya pun menurut bacaan Injil tadi kita percaya Maria juga tidak tahu apa-apa. Maka dia mengatakan, bagaimanakah hal itu semuanya akan terjadi karena aku belum bersuami. Kan malaikat mengatakan A, B, C dan seterusnya. Sementara Maria tidak tahu apa-apa. Tapi karena kesadaran imannya, dia mampu mengatakan pada bagian akhir bacaan Injil, di mana kita mengucapkan terus pada saat doa Angelus, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria mengatakan yes, mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, walaupun sekali lagi ia sama sekali tidak tahu apa yang akan ia jalani ke depannya. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam pelbagai kesempatan entah sadar atau tidak, Tuhan pun datang kepada kita lalu mengetuk pintu hati kita. Seperti layaknya kedatangannya pada Maria, Tuhan pun datang meminta bantuan kita untuk bekerja sama, turut terlibat dalam karya keselamatan Tuhan, entah dalam keluarga saya, entah di tempat kerja saya, di lingkup gereja atau di lingkup masyarakat. Maria mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan momen yang tepat pada saat Tuhan datang. Renungkanlah hari ini dan seterusnya, betapa sering Tuhan itu datang dalam hidup dan hati kita. Apakah saya sudah punya cukup waktu dan peka untuk mendengarkan suara Tuhan? Atau saya sibuk dengan segala sesuatu sehingga Tuhan itu lewat begitu saja? Maka Yesaya berkata kepada Ahaz dalam bacaan pertama, jangan sampai Tuhan itu lewat begitu saja. Kalau kita tidak tahu, mintalah pertanda supaya saya tahu bahwa Tuhan itu datang dan tidak lewat begitu saja. Seorang kudus pernah berkata demikian, aku takut kalau Tuhan datang. Bukan Tuhan datang untuk menjemput aku kembali ke hadapannya, bukan. Tetapi aku takut ketika Tuhan datang, saya sama sekali tidak menyadari bahwa Tuhan itu datang telah mengetuk pintu hati saya,
saya tidak membukanya dan ia lewat begitu saja. Saudara dan saudara yang terkasih, kenalilah tanda ketika Tuhan datang seperti Maria. Ketika saya berniat baik, berniat dalam hati saya untuk berbuat baik, itulah tanda di mana Tuhan datang. Ketika saya datang, Tuhan datang mengetuk pintu hati saya dan mengatakan, yuk pada masa Prapaskah ini kita datang ke gereja, ke paroki, atau kemanapun untuk melaksanakan sakramen pengakuan dosa. Itulah tanda di mana Tuhan datang. Ketika saya berniat baik, baru berniat ya, belum melaksanakan, itu pun tanda bahwa Tuhan datang dalam hati kita dan mengajak kita untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Saudara dan saudara yang terkasih, mari pada hari raya kabar sukacita ini, kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan melihat dan peka merasakan tanda-tanda suara Tuhan yang meminta kita untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Mari kita hening sejenak.